Shalom, selamat malam adik-adik pemuda-pemudi yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada saat malam hari ini kita akan mendengarkan renungan daripada firman Tuhan. Buat adik-adik pemuda-pemudi yang hadir pada saat malam hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diluangkan buat kita bersama-sama hadir di tempat ini untuk mendengarkan renungan daripada firman Tuhan. Puji nama Tuhan, adik-adik pemuda-pemudi, pada saat malam hari ini kita akan mendengarkan renungan daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Puji nama Tuhan, pada saat malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami anak-anak-Mu, pemuda-pemudi, pada saat malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan renungan daripada firman-Mu Tuhan. Engkau sertai, Engkau memberkati. Biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar, yang sebentar akan disampaikan Tuhan, biarlah menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau sertai Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Jauhkan dari segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu, yang ingin merusak konsentrasi kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat malam hari ini kita akan mendengarkan renungan daripada firman Tuhan. Malam hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema Jangan kehilangan fokus. Jangan kehilangan fokus. Firman Tuhan ini saya ambil dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Ayat 1 sampai pada ayat yang ke-20. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-20. Kita baca firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia.
Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, suatu negeri yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ayat ke-11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepada akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaan dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini mengatakan bahwa jangan kehilangan fokus. Firman Tuhan pada saat malam hari ini mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak pemuda-pemudi yang ada pada saat malam hari ini, mengajarkan kita untuk selalu mengasihi Tuhan, selalu taat kepada perintah Tuhan, dan jangan sampai kita melupakan Tuhan. Pemuda-pemudi yang terkasih, pada saat malam hari ini yang harus kalian ketahui adalah di mana manusia itu biasanya memiliki prioritas dalam hidupnya, dan itu biasanya menjadi salah satu fokus dalam kehidupan, dalam hidupnya, menjadi suatu fokus dalam hidupnya. Contohnya misalnya bekerja itu
Kita bekerja supaya mendapatkan hasil, pekerjaan apa saja yang biasanya akan menjadi prioritas seseorang supaya bisa mendapatkan hasilnya. Kita akan bekerja, apapun itu pekerjaannya kita akan kerjakan supaya kita bisa mendapatkan hasilnya. Namun di dalam Alkitab mengajarkan kita untuk selalu mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Kata kita di sini dikatakan adalah berlaku untuk kita semua sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Namun yang sangat disayangkan, suatu contoh yang sangat disayangkan adalah ketika kesenangan kita dalam menikmati pemeliharaan Allah itu bisa membuat kita akhirnya lebih mencintai pemberian dan melupakan Sang Pemberi. Pemuda-pemudi yang terkasih, Sang Pemberi itu, menurut kalian Sang Pemberi itu manusia seperti kita atau Tuhan Yesus? Tentu Sang Pemberi itu adalah Tuhan Yesus. Dia yang memberi segala apa yang kita butuhkan. Dia yang mencukupi segala apa yang kita butuhkan. Misalnya ada satu contoh yang harus kalian tahu. Saat susah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar diberikan rezeki. Dan ketika doa kita itu dijawab oleh Tuhan Yesus memberikan kita rezeki yang banyak. Misalnya kita lagi kesusahan dalam segi keuangan. Jadi kita berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta supaya kita diberikan uang, mendapatkan rezeki uang. Namun ketika kita sudah mendapatkan rezeki uang, kita lupa kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang sudah menyediakan semuanya. Kita lupa kepada Tuhan Yesus. Dan perlahan-lahan kita terbuai dengan semua apa yang sudah kita punya, dengan semua apa yang sudah kita dapatkan. Ketika kita tidak ada uang, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya lagi membutuhkan uang, Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus menjawab doa kita, Dia menyediakan apa yang kita perlukan, Dia menyediakan uang yang kita perlukan, lalu kita terbuai dengan semua yang kita punya, dengan semua yang kita dapatkan. Uang yang banyak membuat kita terbuai, membuat kita lupa kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan semua apa yang kita perlukan. Salah satu contohnya, misalnya pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, ada yang belum memiliki handphone. Sementara teman-teman yang lain sudah memiliki handphone. Nah, jadi salah satu teman yang belum memiliki handphone ini, dia juga kepingin punya handphone. Lalu dia berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya ingin memiliki handphone seperti teman-teman yang lain.
Dan ketika Tuhan Yesus menjawab doanya, akhirnya dia mendapatkan handphone seperti yang dia inginkan. Setelah mendapatkan handphone tersebut, karena asik dengan handphone barunya, akhirnya kita melupakan Tuhan. Kita menjadi kehilangan fokus kita, fokus utama kita, yaitu berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan segala apa yang kita kehendaki. Tuhan Yesus sudah memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi, jika Allah memperkenankan kita menikmati kelimpahan, ingatlah dari mana semua itu kita dapatkan. Dari mana semua itu berasal. Kita harus ingat bahwa semua yang kita dapatkan, semua apa yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah menyediakan semuanya. Tuhan Yesus yang sudah memberikan semua apa yang kita butuhkan. Buat pemuda-pemudi yang ada pada saat malam hari ini, marilah kita belajar bersama-sama untuk jangan sampai kita kehilangan fokus kita kepada Tuhan Yesus. Karena segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita dapatkan itu adalah berasal dari Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan di ayat yang ke-11 itu dikatakan bahwa hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dikatakan hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Seperti yang sudah kita dengar tadi, ketika kita mendapatkan apa yang kita mau, janganlah kita sampai terbuai dengan semua yang sudah kita dapatkan, dengan semua yang sudah kita miliki. Tetapi kita harus ingat bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyediakan, Tuhan tidak memberikan semua apa yang kita dapatkan, semua apa yang kita inginkan, semua apa yang kita miliki, maka kita tidak akan memiliki semua yang kita mau. Jadi, misalnya buat pemuda-pemudi, mungkin ada yang masih sekolah, ketika di sekolah mendapatkan ranking 1, wah, kita jangan sampai melupakan Tuhan, bahwa segala apa yang kita dapatkan itu, akal budi, kepintaran yang kita miliki, semuanya adalah berasal dari Tuhan. Jadi kita harus selalu ingat bahwa semua yang kita dapatkan itu adalah Tuhan yang memberikan. Jadi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya. Hati-hatilah supaya jangan kita sampai melupakan Tuhan Allah kita. Dan kita harus tetap selalu berpegang kepada perintah Tuhan, kepada ketetapan dan kepada peraturan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan larang, haruslah kita mentaati semua larangan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita.
Puji nama Tuhan buat adik-adik, pemuda-pemudi yang hadir pada saat malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama pada saat malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Firman Tuhan kita cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih buat pemuda-pemudi yang sudah hadir pada saat malam hari ini. Selamat malam, shalom.